Hai semuanya, nama gue Ibiza Ryu. Gue adalah teman perjalanan spiritual kalian. Di konten ini, gue akan mengundang artis, public figure, ataupun influencer yang dimana mereka akan menceritakan pengalaman hidup mereka dari sudut pandang kacamata spiritual. Dan this is the very mind-blowing. Kali ini gue kedatangan teman perjalanan spiritual. Dia adalah seorang aktor yang dimana dia mengawali karirnya sebagai modeling. Setelah di modeling dia tidak merasakan puas, akhirnya dia mencoba di seni peran dan akhirnya dia mendapatkan sebuah film pertamanya dari sinetron FTV. Nggak cuma di sinetron FTV, dia pun pernah bermain di sitcom seperti di Stereo dan di The Ish. Dan namanya dia melambung tinggi ketika dia pernah bermain di film KKN Desa Penari. Siapakah dia? Dia adalah Andinda Noviana Sari Nurjana Thomas, atau yang kita kerap dipanggil adalah Andinda Thomas. Gue mau, sebelum gue panjang kayak lebar, gue mau nanya dulu nih, Din. Apa? Dari awal kita track dari belakang dulu, perjalanan hidup. Oke, berarti kalau perjalanan hidup, berarti gue mesti ngebahas dulu dari masa kecil. Nah, gue mau nanya, masa kecil lu itu lebih yang seperti apa sih? Beda-beda sih fasenya. Kalau dari pas yang kecil banget, sebenarnya dipenuhi dengan aktivitas kreatif gitu. Dari kecil banget ya, itu dari TK lah ya, yang ingatan gue masih lengkap gitu. TK sampai SD gitu. Itu penuh dengan seni-seni gitu, seni tari, drum band, bla 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 gitu. Mulai didorong-dorong sama mama untuk masuk ke dunia seni gitu. Jadi masa kecilnya bisa dibilang aktif banget waktu itu. Oke. Aktif banget. Nah, tapi kan gini, gue percaya bahwa adanya kita yang sekarang dan apalagi lu ya, maksudnya lu bisa menjadi aktor yang hebat. Amin. Ya. Oke, menjadi aktor hebat dan sebagainya, pasti ada orang berjasa di belakangnya. Setuju dong, nggak mungkin tiba-tiba gitu. Nah, kalau gue mau narik gitu ya, pola asuh seperti apa sih yang bisa membuat lu menjadi yang sekarang menjadi hebat? Sebenarnya ini udah bukan rahasia lagi ya. Jadi aku berangkat dari kalau orang Bandung biasanya tiba-tiba aku ya kalau manggil dirinya sendiri. Gue berangkat takut nggak cocok ngomong gue. Iya betul. Enggak, kalau gitu, kebalikan ya, kalau di Jakarta bilang aku itu juga takutnya jadi salah persepsi gitu kan. Padahal sementara di Bandung tuh nggak ada yang namanya lo gue. Adanya aku kamu, walaupun ngobrol sama temen. Balik lagi ke pertanyaan yang tadi. Jadi sebenarnya ya gue berangkat dari mama papa yang sudah pisah. Jadi bisa dibilang broken home gitu. Bisa dibilang itu terjadi di SD. Gue baru tahu. Mungkin itu lebih ke apa ya, orang-orang sekeliling lah yang tahu. Sorry, tapi nggak apa-apa nggak ditayangin. Oh nggak apa-apa, karena ya. Soalnya sampai gue baru tahu nih, jujur. Gue jujur, gue shock juga nih, lu dia ngomong gini, gue shock juga nih. Aman. Karena hubungannya unik gitu buatku. Kayak sekarang kondisinya setelah 1 tahun sebelum nikah, mama papa tuh akhirnya tinggal bareng lagi gitu. Tapi satu atap tapi beda ruangan ya, beda rumah gitu. Jadi menarik sih. Jadi kalau ditanya berangkat dari pola asuh yang seperti apa, ya itulah. Dulu mungkin bisa dibilang papa yang lebih sering di rumah, mama yang kerja. Sehingga sosok ibu dapatnya dari kakakku yang kedua. Jadi aku punya 2 kakak. Yang satu cowok yang pertama, yang kedua cewek. Nah yang cewek inilah yang menjadi sosok ibu, kakak, sahabat, semuanya lah dia. Berarti lu sempat struggle dong saat itu? Lebih ke bingung status ya. Bingung status dan kayak ketika lagi romantis sama papa, mungkin mama jadi ada pengen juga nih romantisin anaknya gitu. Kebalikannya juga ke mama gitu. Tapi kadang-kadang karena bertambah usia dan lama-kelamaan kan mama papa akhirnya suka ada jealous lah untuk kalau anak-anaknya lebih dekat sama siapa gitu. Akhirnya kita cuman bisa bilang ya keputusan itu kan keputusan mama papa yang ambil. Jadi sekarang jangan mempersulit kami gitu sebagai gitu.
Gue mikir hebat juga ya, maksudnya dengan kondisi yang kalau gue dengar dari cerita lu ya, kondisinya masih baik-baik saja dan sebagainya, itu kan tidak mudah loh orang, maksudnya dengan kondisi seperti itu kan yang nggak gampang gitu, dan itu kan butuh kesadaran dan kedewasaan banget untuk nyikapi hal-hal seperti itu juga kan. Iya, mungkin juga karena kondisi itu yang ngebuat anak-anak mama papa ini jadi lebih cepat dewasa gitu. Wow. Ya maksudnya gue jujur nih, gue baru tahu part ini nih. Jujur gue beberapa kali gue research tentang lu gitu ya, either itu di mana namanya, di Google ataupun dari YouTube pun, gue nggak pernah mendengarkan part ini nih, jujur. Iya. Gue nggak pernah part ini, makanya pas dia ngomong kayak gini nih, jujur aja gue, aduh anjrit, dalam hati gue, salah nggak nih pertama kali nih, karena tiba-tiba dia jawab kayak gini, yang bikin gue kayak, waduh ini pressure nih buat gue nih, pressure nih. Aman. Jangan sampai tiba-tiba, kok bisa lu jangan ini ya, nggak usah tayang, mampus gue. Enggak, aman. Nggak, maksud gue baru denger, dan lu baru cerita nggak sih ke hal ini? Bisa ya nggak pernah terlalu personal juga sih kalau ngobrol di depan media kan. Cuman kan ini podcast ya, semoga obrolan ini harapannya bisa menginspirasi orang-orang juga lah ya di luar sana, bahwa nggak semua yang sempurna atau nggak semua yang tidak sempurna tidak bisa sukses gitu. Dan kalau gue bilang sih ya, kalau gue sedikit lebih perkecil lagi, bahwa nggak semua orang anak-anak yang broken home atau orang broken home juga tidak sukses juga. Betul. Ini ada buktinya juga gitu, bahwa dia bisa ngelakuin something yang luar biasa. Nah, kalau ngomongin perjalanan karir nih, Din, awal itu dari mana? Itu sih kayaknya dari SD tuh mama ya adalah orang terdepan yang, ayo kamu cobain fashion show di sini, gitu. Didorong-dorong untuk ikutan fashion show atau modeling dimanapun. Tapi karena mamaku tuh suka juga jahit baju, jadi mama udah buatin bajunya, kamu tinggal fashion show aja. Dan itu aku masih SD, jadi kayak mama aku yang lebih pengen aku ada di dunia ini sebenarnya. Jadi dia jahit dari beberapa baju. Menurutku itu kreatif ya, setelah aku sekarang terjun di dunia fashion. Jadi kayak, ya ampun, ide mamaku tuh luar biasa ya, dari aku SD gitu. Baju-baju bekas yang patternnya berbeda-beda, dia gunting-gunting, dia jahit secara abstrak, jadilah baju fashion show aku, dan menang. Ya walaupun gak pernah adalah satu kali juara 1, tapi banyaknya tuh kayak juara harapan 1. Cuman untuk seorang yang belum sekolah modeling, udah didorong-dorong ke SD, dan bisa bikin mama happy gitu. Tapi lama-kelamaan ternyata aku suka ya di depan panggung gitu. Aku suka. Awal ada pressure nggak sih di depan panggung, kayak misalnya kayak gue nggak nyaman nih, atau gue apa? Sangat, karena aku bukan dari orang yang, kan biasanya fashion show itu orang-orang dari modeling mana. Okay. Sementara aku nggak ada coach, jadi kayak, aduh malu banget ya, orang-orang tinggi-tinggi, jadi kayak jadi learning by mama. Tapi bener-bener kalian kalau mau fashion show di lorong hotel dulu gitu, kamu jalan dari sini sampai sini, mama nilai gitu. Beneran mamaku yang kayak gitu. Jadi ya cukup pedes omongannya gitu. Yang bener dong, yang tegak dong, udah ngarahin coach model gitu zaman dulu. Ini menarik banget sih. Itu awal karirnya kayaknya seperti itu sih. Sampai akhirnya SMA nggak suka sama teori-teori kayak matematika, IPA, makasih deh gitu. Anak IPS, tapi bahkan waktu SMA akhirnya lari ke kejurusan, ngambil seni tari. Susah sih nari-nari kayak gitu? Susah, karena ternyata sekolah kayak kalau di Bandung tuh namanya sekolah menengah karawitan ya, yang Dinda masuk. Terus di sana tuh ada banyak jurusan, ada seni rupa, ada seni tari, seni musik, karawitan, apalagi musik teater. Nah itu semua mereka itu ada olah tubuh pagi-pagi. Jadi kalau sekolah jam 7, jam 6 udah di sekolah. Untuk kalau anak nggak bisa bangun pagi. Bukan anak pagi tapi sekolah pagi terus. Jadi kayak ya sebuah pengalaman juga sih. Kalau sekarang bangun pagi terus ya, kalau udah nikah ya? Otomatis jam 6 bangun sih kayak sekarang, otomatis banget. Habis itu tidur lagi? Sekarang diisi sama olahraga dulu, karena mumpung lagi nggak ada kegiatan. Aku juga merasa kayak, biasanya kan seminggu 3 kali kalau lagi kerja, susah banget nemu waktu untuk olahraga. Sekarang mumpung lagi kosong, kayaknya pagi-pagi bisa diisi olahraga, terus baru ngerjain kerjaan rumah gitu. Tadi kan sebelum ini mulai kan gue nanya-nanya tentang bapak lu itu, papa kamu itu
agen koran ya? Iya dulu Nah, itu waktu gimana tuh? SMP. Nggak tahu sih karena sebenarnya aku mulai kayak menjaga-jaga kalau ngomong di depan media gitu, atau kalaupun ngomong di depan kamera lah at least ya, yang akan ujung-ujungnya dipublish karena sensitif banget tentang agen koran ini. Jadi dulu papa tuh pernah nge-supply koran-koran ke beberapa pedagang koran gitu. Nah, sebelum supply itu biasanya dulu aku dianterin dulu ke sekolah, adikku dianterin sekolah, kakakku dianterin sekolah, baru papa mulai membagikan koran-koran itu ke pedagang koran gitu. Suatu hari waktu aku udah ada di dunia entertain, aku mulai cerita nih ke media, iya dulu papaku ini, dan dulu kalau misalnya aku dianterin papa ke sekolah, aku suka dibully, gue bilang gitu, karena papaku bawa-bawa iya sebenarnya aku dari SD sih, dari SD, SMP, SMA aku tuh cukup sering cukup sering ada aja gitu kakak kelas yang kurang suka sama aku. Ngebulinya, maaf, pasti orang kayak gitu nganggapnya, oh tukang koran, anak tukang. Kalau waktu yang bulian setiap sih? Ya itu aja sih, karena dulu aku tuh aktif banget kali ya di sekolah, kayak pramuka lah apa, seneng aja gitu sama semua organisasi sekolah kayak diikutin gitu. Nggak tahu gimana, jadi kayak sorotan kakak kelas bahwa nih anak kecil so asik nih gitu. Oke. So gini ya, itulah jadi bahan bulian dari SD tuh. Terus SMP juga terjadi. Nah, bulinya karena aku aktif di sekolah dan aku turun dari motor dan diantar papa dengan bawa koran. Buatku itu biasa aja gitu. Tapi akhirnya teman-teman yang kayak jangan so cantik deh anak tukang koran gitu, kayak ih. Kenal emang. Jadi maksudnya ya itu bulian-bulian anak kecil, dan buat aku sebenarnya mungkin kayaknya satu sisi aku juga ada kayak ngebully orang ya waktu kecil gitu. Ya tapi kalau misalnya mungkin kalau kondisi kita sekarang mungkin biasa aja kali ya. Biasa tapi mungkin aja, bagi umur segitu kan kayak gini ya gitu. Pernah sempet nangis nggak saat itu pas digituin? Maksudnya nangis dalam arti ngadu ke orang tua atau apa? Nggak ada sih. Justru nangisnya tuh di SMA bukan karena tentang agen koran ini. Ya emang dibully aja karena misalnya pakai rok kependekan atau pakai kaos kakinya pendek gitu. Ada aja, nggak tahu kenapa kakak kelas tuh suka banget gitu ya marah-marahin aku dulu. Tapi ya buat kakak kelasku, semoga hidupnya sukses. Sedikit dendam ya? Enggak dendam sama sekali. Nah, berarti awal perjalanan itu tari. Nah, setelah itu? Setelah itu baru dari SMA mulai merasa, oh kayaknya aku suka, sekarang dari tari kan sekolahnya. Kayaknya aku suka teater deh gitu. Kayaknya aku mau kuliahnya teater. Oke. Nggak mau kuliah biasa gitu. Akhirnya nyobain ngambil jurusan teater. Sempat ngambil jurusan fotografi film juga. Iya, gue pernah dengar tuh. Tapi tidak lulus karena tidak meluluskan diri di situ, karena akhirnya aku pindah ke Jakarta, kuliah di Jakarta, dan pengen ngambil jurusan teater ini. Namun karena sambil masuk kuliah di Jakarta sambil mencoba-nyoba casting di beberapa stasiun TV, kayaknya waktu kuliahnya nggak mampu gitu, karena padat banget. Akhirnya nggak dilanjutin deh. Nah, tapi berarti saat itu bahwa Dinda itu benar-benar yang kayak fase masa pencarian jati diri juga dong saat itu. Dia masih nyoba macam-macam juga. Sangat sih, bisa dibilang sampai 2015 juga, walaupun udah mulai main sinetron, main FTV gitu. Itu tuh masih kayak, aduh suka kerjaan ini, tapi nggak suka yang gini gitu. Prosesnya kurang suka, sampai akhirnya ketemu project film. Oh, ternyata aku suka banget di project film, bukan di project-project. Ya, karena kan kalau gue nggak bilang jelekin ya, gue nggak bilang jelekin, karena kan kalau kita ngomong kayak gitu kan, berbeda konsepnya. Film sama sinetron berbeda. Dari segi skripnya, dari pembawaan karakter, dan persiapannya, sampai milih siapa yang dijadikan karakter itu kan benar-benar yang prosesnya panjang banget dan nggak sembarangan. Kan? Betul. Makanya menurutku untuk belajar ilmu kehidupan manusia, terjun di dunia film adalah tepat sekali gitu. Kalau buat aku ya, untuk aku yang semuanya serba otodidak gitu, bisa dibilang actingnya otodidak. Tapi sekarang mulai diisi pelan-pelan semenjak pandemi sih jujur, karena kan kosong tuh waktu. Akhirnya mulai ngisi waktu pas pandemi dengan belajar acting secara online. Dengan belajar di mana sih kalau kayak gitu?
Biasanya sih beberapa coach acting di Indonesia dia buka kelas online. Atau juga dari ya coach acting internasional kayak Hollywood gitu, dia juga suka ngasih link untuk open kelas online gitu. Di titik lu yang sekarang, di level lu yang sekarang, lu pernah rasain titik terendah nggak sih dalam hidup? Ada lah. Boleh cerita nggak? Sebenarnya kayak kemarin ya mempersiapkan pernikahan gitu sendiri. Enggak sendiri sih, ada WO, ada keluarga. Cuman biasalah perempuan kan suka punya ekspektasi yang nanti pengennya keluarganya gimana pas di hari ini, nge-treat keluarga yang dari luar kota seperti apa, gitu-gitu yang sebenarnya tuh belum bisa aku achieve gitu untuk kemarin-kemarin gitu. Tapi bisa juga ya ternyata kalau dipaksain. Cuman waktu pas kemarin tuh kayaknya kalau aku lakukan yang ini semua, misalnya aku anggaplah aku mau beli makanan gitu. Kalau aku beli 100 makanan, aku bisa. Tapi kalau misalnya belinya sekarang, besok mungkin aku nggak bisa beli makanan itu lagi gitu. Sementara aku tuh lebih suka orangnya ke planning. Nah kalau kemarin lebih ke banyak harapan-harapan di mana aku pengen nge-treat orang-orang terdekat aku dengan lebih baik, tapi belum tercapai gitu. Jadi sebenarnya itu di medan pernikahan atau apa? Apa aja sih sebenarnya, tapi gara-gara persiapan pernikahan kemarin, jadinya pikirannya banyak banget gitu. Menurutku lebih ke ya itu ekspektasi aku tentang nge-treat orang tuh lagi banyak gitu, lagi pengen ini pengen itu. Jadinya aku stres sendiri, jadinya down sendiri gitu loh. Dan aku pernah ada satu momen di mana aku nangis bener-bener yang kayak, karena aku juga belajar sedikit kurang lebihnya psikolog kayak apa, meditasi kayak apa gitu. Akhirnya aku coba nge-treat diri aku dengan ya udah aku biarin diri aku nangis. Terus aku rekam kondisi aku hari itu. Sengaja? Pakai suara. Iya, karena aku sebenarnya biasanya nulis, cuman karena lagi rapuh banget, aku kayak males gitu untuk nulis. Jadi akhirnya aku rekam bahwa aku lagi capek, lagi banyak pikiran ABCD, dan aku harus kayak gimana gitu ke depannya, cuman untuk ngeluh aja gitu. Aku biarin diri aku nangis, itu menurutku itu titik terendahku yang berhasil aku luapin di hari itu. Berarti titik terendah kamu itu awal mula, maksudnya triggernya itu nggak tahu ya, triggernya itu dari masa pernikahan gitu, maksudnya preparation pernikahan plus ekspektasi aku pengen ngasih apa dulu ke keluarga gitu sebelum aku akhirnya nikah. Jadi kayak achievement diri aku sendiri sebelum nikah tuh kayak belum lengkap, tapi aku pengen nikah. Jadi kayak gimana nih, aku nikah dulu atau aku penuhi list cita-cita aku sebelum nikah gitu, kayak gitulah kurang lebih. Nah, ya memang sih kadang-kadang kita kalau nggak dalam arti kalau nggak kita paksa gitu ya, maksudnya kalau nggak kita tabrakin sih nggak akan terjadi juga kan, maksudnya. Kalau misalnya kita kayak gini, misalnya ntar dulu nih, kayak gue mau muasin keluarga gue dulu deh. Kayak nggak nikah mungkinnya bisa jadi. Bukan masih nggak nikah, nggak mungkin muasin juga. Bener. Karena kan beda gitu, masih beda kan, motivasinya beda gitu. Antar aja, nanti kan juga gampang belum nikah ini masih ini. Nah kalau udah pas ini kan kayak rasanya. Ya makanya, tapi kalau aku perhatikan jadinya kayak agak klise sih ya, kayak mungkin sering dengar orang tua juga suka bilang kayak kalau misalnya lagi dapat masalah yang merasa capek banget nih, masalah berat banget, percaya aja Tuhan itu ngasih masalah nggak mungkin yang di luar kemampuan kita. Tuh. Katanya seperti itu kan. Tapi kadang-kadang kalau lagi di titik terendah kan kayak katanya Tuhan ngasih ke masalah tuh sesuai dengan kemampuan aku, tapi kok aku udah nggak mampu gitu menanggulangi semua masalahnya. Cuman pas lagi rendah-rendahnya dan dibiarin ngeluap gitu emosinya, misalnya harus nangis, harus marah, ngomong sendiri di kaca, atau harus ditulis emosinya, tapi nggak tahu kenapa di hidupku itu semua berjalan dengan baik sih. Maksudnya biarin aja titik terendah itu berlalu di hari itu, ataupun seminggu, 2 minggu, 3 minggu, nggak tahu gitu bisa seberapa cepat di hidup kalian masing-masing, tapi kalau dilewatin ternyata bener gitu, akhirnya tuh kayak naik kelas, kayak masalahnya naik, ya ada masalah cuman naik kelas aja dikit gitu masalahnya. Nah, tapi terkadang lu sadar nggak sih gini, kalau gue
punya analogi, bukan analogi, gue punya pengertian ini. Manusia itu punya 3 bagian. Apa aja? Oke, body, mind, and spirit. Nah, terkadang kita tanpa kita sadar ya, termasuk gue, termasuk siapapun itu, mungkin termasuk lu juga, kita itu dalam sehari aja, nggak usah jauh-jauh, dalam sehari aja kita itu selalu memakai otak dan pikiran dan pakai fisik kita. Pasti. Yang sehingga ya itu normal, tapi sehingga juga kadang-kadang kan fisik dan pikiran itu punya limit kan. Nah, sehingga kadang-kadang satu momen si soul ini, si jiwa ini juga nggak kepake juga, jadi ya dalam tanda petik nggak kepake. Nah, sehingga ya gue lihat dari kasus lu seperti ini yang lu cerita, bahwa berarti lu mencoba bahwa melepaskan semua hal yang lu punya dulu dong, berarti konsepnya. Jadi maksudnya lu melepaskan dalam arti gini, oke, misalnya kayak pikiran semuanya istirahat lu gitu, misalnya kayak lebih kayak ke dalam itu, kayak sebenarnya kenapa sih apa yang gue alamin, kenapa sih gue sedih gitu nggak sih, atau gimana nggak sih? Mirip-mirip kayak gitu persis. Kayak sebenarnya di Islam tuh ada juga. Betul. Gue bukan orang yang religi banget, tapi ternyata setelah melakukan pencarian bakat ya. Maksudnya sekarang umur 30 tahun. Selama umur 30 ini udah keliling lah kayak ke rumah-rumah saudara, terus kayak ngedenger uak-uak ngomong apa, kakak-kakak papa ngomong apa, atau kakak-kakak mama ngomong apa, sampai ke belajar sendiri kayak mau tau lah meditasi itu kayak apa sih. Ujung-ujungnya mau di agama Islam, mau di agama apapun, ternyata bicara sama diri sendiri sehari minimal 5 menit itu membantu banget. Jadi ya kadang kan kalau sama papa mama nggak bisa yang iya papa aku lagi ada masalah ini, nggak bisa luas gitu. Even sama suami gitu, kadang kan ada yang masalah-masalah yang nggak bisa diceritain. Jadi konsep ngomong sama diri sendiri tuh aku praktekkan semenjak 4 tahun kebelakangan ini. Karena kan masalah secara fisikal, maksudnya secara psikologi, masalah kayak masalah kerjanya sebagai beda loh sama masalah yang dirasa dalam arti sama jiwa ini kan beda banget gitu. Iya. Dan hal itu memang tidak bisa diceritakan ke siapapun sih menurut aku sih, dan memang paling tepat ya meditasi, self healing dan sebagainya. Nah, ini menarik banget. Berarti awalnya lu bisa mendapatkan, berarti itu metode ya, kalau meditasi lu kayak gitu berarti itu metode. Nah, itu dapatnya awal dari mana sih? Ya, jadi ada salah satu tempat, sebenarnya dulu iseng-iseng sempat kayak misalnya ke Bali, terus ikutan kayak meditasi 3 hari di mana gitu. Akhirnya nemu ke Nepal, ikutan meditasi di mana gitu. Ya waktu shooting days nggak sih Nepal, bukan ya? Iya, ada shooting days juga ya, di Nepal. Terus nyangkutnya di Bandung ternyata ilmunya. Jadi ada satu tempat yang menyongsong gimana caranya happy secara natural dan bisa berbagi energi dengan apapun itu. Terutama energi tumbuhan, angin, gitu-gitu. Nah, konsep cara dia mengajarkan itu lama-kelamaan akhirnya aku ngerasa match nih sama agama Islam. Ya memang. Ya bedanya dia dengan postur tubuh yang benar, akhirnya jadi aku mengerti, ternyata nafas yang lurus, badan yang tegak, mindful, otak yang kayak emang difokuskan ke situ gitu, ke masalah atau buat apa. Akhirnya dikombinasikan dengan doa-doa versi agama Islam. Gitu. Dikombinasi jadi akhirnya teori itu dapat, itu apa bilangnya? Metode itu dapat, tata cara ya. Tata caranya ritual, alright. Iya, tata caranya dapat. Terus isi hatinya udah pakai cara kita dengan yakin ke Tuhan aja udah. Wow, berarti ya It saat works. Ini gue kaget dong, maksudnya lu punya perjalanan spiritual yang cukup lumayan menarik ya, maksudnya kayak seperti itu ya. Kayaknya lebih karena ngobrol sih. Dulu ya tadi dibilang, dulu kayak cuma ngobrol sama kakaknya papa, dia cara ibadahnya gini. Lama-kelamaan kan kita makin cari tahu ya, gimana sih caranya kita dapet connect sama Tuhan kita dengan cara kita gitu loh, dengan keyakinan kita maksud aku ya, dengan ya mungkin caranya dari cara-cara yang lain dikombinasikan, tapi pengennya tuh pas lagi ngomong sama Allah tuh connect gitu. Ya Allah nih lagi capek, ya Allah nih lagi butuh ini, itu tuh pengen connect. Karena sholat 5 waktu kadang berapa kali sih yang bener-bener khusyuk gitu. Ya akhirnya ternyata dikombinasi si metodenya, cara duduk berdiri yang benar, nafas yang benar, dengan niat yang full, ternyata kadang-kadang bisa lebih ngebantu untuk fokus gitu sama apa yang mau diminta.
Oke. Nah, tadi gue tertarik dengan omongannya Dinda bahwa dia bilang di keluarga itu mempunyai cara berbeda-beda. Sempat Banyak. ngomong gitu kan. Nah, sorry. Cara berbeda ini dalam konteks satu keyakinan atau bukan satu keyakinan? Satu Dan gue keyakinan. jujur ya, kalau keluarga gue multi religi juga nih. Oke. Jadi gue udah terbiasa dengan hal seperti itu. Satu keyakinan sih. Cuman ya mungkin ada kakak yang lebih religi banget. Ada mamahku yang sangat religi banget gitu. Dengan cara yang beda-beda. Cara yang beda-beda gitu. Jadi aku yang sekarang mungkin. Nah, soalnya kadang-kadang kan orang berpikir, nah ini menarik ya, kadang-kadang kan semakin religi orang kadang-kadang sampai bakar dupa, bakar apa-apa dan sebagainya. Sebenarnya kalau buat, gue juga mau nanya sama lu juga sih, tapi kalau buat gue sih hal-hal seperti itu ada kayak menghormati leluhur, ngerti nggak sih lu? Karena orang kan mikirnya kan bakar dupa itu kan klinik, jin, apa, Beda-beda sih setan yang gitu sebenarnya. kalau doa suka baik bakar dupa ya. Boleh bertanya nggak? Boleh, nggak apa bisa kayak nggak. Jujur gue ngerti lu bertanya apapun sama gue bebasnya. Kalau gue tuh takut orangnya, penakut, bener-bener penakut. Jadi kalau pas waktu itu sering bakar dupa kan di rumah, karena suka aja baunya. Karena kan sekarang dupa macem-macem ya, ada yang harum, jadi buat pengharum ruangan gitu. Terus tiba-tiba suatu hari mamaku datang, dia bilang, kamu ngapain bakar dupa? Ini manggil hantu. Wah, karena penakut langsung nggak pernah bakar dupa lagi nih. Istri gue nih. Tapi iya betul nih. Gue jadi penasaran gak lu ngomong hantu sih, tadi gue penasaran. Nah gini. Lu kalau misalnya nonton film horor gitu, apapun itu gitu ya. Lu sampai kalau misalnya kamar kan rumah lu ada tingkat ya? Iya. Nah, ke bawah gitu nyuruh bantu temenin gue dong sama suami lu gitu atau lu berani sendiri? Ada banget kayak gitu ya. Oh shit. Sama kayak istri gue. Apakah semua orang itu bete loh, itu bete kayak ya ikhlas lah melakukannya. Ya takut gimana sih? Nah gini. Gue percaya setiap orang mempunyai metode beda-beda. Contohnya kayak istri gue itu puasa Senin Kamis. Itu salah satu metode ritualnya. Nah sedangkan gue nggak tahu lu pernah nyoba atau nggak. Kalau gue nih kadang-kadang kalau udah kerodot banget nih, gue itu punya beberapa metode. Pertama, gue matiin handphone. Jadi gue sama sekali nggak pakai handphone. Jadi apapun yang gue tonton hanya di TV. Apapun dia aktivitas gue, apa yang gue lihat aja. Gue ketemu ngobrol sama orang yang ini, jadi gue nggak ada ngecek WA dan sebagainya. Yang kedua ada menariknya, gue itu puasa ngomong. Puasa ngomong? Selama mungkin paling lama 2 hari ya, karena gue ada kerjaan lain yang. Tapi gue udah tahu bahwa kerjaan ini memang 2 hari ini memang kosong atau gimana aman gitu. Nah itu nggak ngomong. Jadi kalau gue mau ngomong, either gue ambil kertas gue tulis, atau nggak di kalau nggak pakai mungkin note gitu dong. Tapi nggak boleh ada WA, nggak boleh ada apa, dia dimatiin semuanya. Nah percaya nggak percaya dengan seperti itu, lu akan lebih mengenal diri lu sendiri, lu akan lebih banyak ngobrol sama diri lu sendiri lo. Oke. Kalau kalau gue seperti itu ya, makanya gue bilang setiap orang beda-beda. Dan menariknya, berarti gini, keluarga lu mempunyai gimana? Mungkin cara nyembah mungkin satu kali ya. Satu. Tapi kan nyembah pasti satu. Cuman tapi kan dengan cara yang berbeda-beda. Nah, lu bisa nemuin bakar dupa itu dari mana gitu maksudnya? Dari teman-teman gue di Bali. Beda banget. Tapi satu nyaman ya? Nyaman. Jadi, tapi semenjak dikasih tahu itu manggil setan, akhirnya gue, ngapain gue manggil hantu? Gue takut gitu loh. Karena gue penakut basically. Jadi kayak gue sebenarnya menikmati parnoan. Menikmati baunya itu, bau dupa. Nanti tadi juga dari belakang kita munculin setan ya? Nggak lucu sih. Nggak lucu sih. Terus lanjut aja. Nggak lucu. Iya jadi kayak kadang kan kita ngelakuin sesuatu tapi kita belum tahu efek-efeknya gitu. Nah mungkin itulah gue gitu. Gue melakukan bakar-bakar dupa tapi nggak tahu ternyata dupa itu apa-apa dan bukan orang yang nyari tahu gitu. Kalau bakar dupa efeknya apa sih gitu. Karena waktu itu belinya juga di tempat yang kayak emang home living gitu. Bener-bener buat furniture rumah gitu. Gue pikir ya emang bisa jadi parfum, jadi apa gitu. Tapi ketika ada maksud-maksud lain, ya jadi takut gitu. Daripada gue salah nggak nyaranin lu ya? Maksud gue salah, maksudnya kalau lu mungkin nggak masalah kali ya. Cuman orang-orang salah nggak kalau nyaranin. Sebenarnya menurut gue bagus untuk lu terusin sih sebenarnya. Si dupa ini? Sebenarnya bagus banget. Karena apa? Gini,
kan gini, kalau di Quran tuh ngomong bahwa orang yang mengenal dia ada orang yang mengenal dirinya sendiri ada mengenal Tuhan. Iya, tapi kan bisa dengan berbagai macam cara. Yes. Mungkin dupa salah satunya. Iya, maksud gue, menurut gue sih jangan dihilangkan karena itu salah satu yang worst buat lu dan itu juga mungkin bagi orang lain juga belum tentu worst ya, tapi kan buat lu worst ya. It's okay. Dan ini BTW ini editor gue nih, kameramen gue nih keluarganya bakar kemenyan. Karena kan beda-beda, ada beberapa agama yang seperti itu. Kalau buat gue, karena gue takut pas tapi tahu Islam, jadi akhirnya gue nggak mau. Tapi gue menemukan jalur lain. Akhirnya gue melakukan, ternyata singing bowl, tau gak sih? Singing bowl. Bukan singing bowl ya, namanya apa ya? Yang kayak gitu kan ya. Aduh, gue lupa. Yang biasanya di Nepal tuh ada. Iya. Nah, ternyata dengan suara itu diloncengkan buatku untuk deep, kayak nafas yang lebih dalam, pikiran yang lebih menghilang gitu. Itu bisa banget juga ngebantu. Berarti lu berarti mengerasakan masuk ke bawah sadar lebih dalam dong. Bisa sih. Karena kan itu. Nah, kadang-kadang ini juga gue agak terganggu dengan orang-orang kayak orang bakar kemenyan gitu, jadi masalah gitu. Sebenarnya kita kan gini loh, setiap orang mempunyai menghormati leluhur beda-beda, benar nggak? Betul. Nah, kadang-kadang kan ada yang konsepnya lu baca Al-Fatihah gitu kan. Ya Nah, katanya. kalau Katolik baca buat dapat surga, gue lupa namanya apa. Nah, setiap orang beda-beda. Nah, itu sih yang menarik sih menurut gue. Itu menurut gue pengembangan yang luar biasa. Nah, contoh kayak gue sama bini gue pun kita mempunyai keyakinan dalam arti agama sama, tetapi cara menyembahnya berbeda gitu maksudnya. Gitu. Kalau gue lebih yang kayak sama kayak lu meditasi dan sebagainya. Nah, menariknya kalau ngomong meditasi gitu, lu sadar gak sih sebenarnya meditasi yang aslinya bukan berarti kita kosongin pikiran sebenarnya. Bukan kan? Jadi kayak menurut lu seperti apa? Tenang aja sih. Tenang, fokus. Apa yang muncul di pikiran dilewatin. Dan ada di situ. Maksudnya kadang kan kita ada di sini tapi pikirannya kayak aduh jam segini aku harus lebih ke ada di sini gitu. Dan itu melatih si Dindanya ini ketika lagi bekerja jadi siapapun, karakter siapapun atau berperan kan kayak sekarang nih Dinda sedang berperan sebagai bintang tamu misalnya atau Dinda sedang berperan nanti sebentar lagi meeting sama siapa gitu. Itu kan peran-peran yang akhirnya butuh fokus dan ada di situ. Kalau misalnya pikirannya kemana-mana diajak ngobrol mungkin aku jadi kayak apa ya gitu. Yang kayak terakhir Instagram gue lihat ya. Apa tuh? Yang lagi makan bakso itu enak banget. Anak yang cewek yang doyan bengong nggak sih? Gimana cewek yang doyan bengong? Kan ada orang yang doyan bengong gitu ya. Normal aja sih kalau emang lagi bisa bengong ya bengong gitu. Dan itu nikmat banget rasanya. Apalagi sambil makan. Sama kayak istri gue juga gitu. Tiba bengongnya kok. enak banget soalnya. Kalau lagi makan bengong, cobain deh. Nanti kalau lagi pada makan bengong, coba tolong ya tag kami. Buktikan kenikmatan itu. Nah, iya sih menarik. Tapi lu memang doyannya masih memang ke pasar, makan di pasar gitu kan? Itu pasar nggak sih tadi kemarin? Dari dulu sebenarnya, cuman karena sekarang mulai agak risih nggak sih itu? Kan dengan konsep kayak gitu kan, lu kan dari dulu kan memang kita, misalnya dari dulu suka makan pasar, lu suka makanan yang kayak mungkin bahasa kasar jajanan kampung lah ya. Nah, jadi masalah nggak sih kadang-kadang kalau fans lu lihat atau siapa yang lihat itu jadi masalah nggak sih? Enggak sih, enggak sama sekali. Kayak gue berusaha banget untuk nggak jadi orang lain sih. Kayak mau dimanapun, mau sama siapapun. Even sama teman-teman yang emang nge-support karir, nggak apa-apa banget ngelihat apa adanya Dinda seperti apa gitu aslinya. Kayaknya capek deh kalau harus menjadi orang yang sempurna terus di hadapan banyak orang. Kayak aku lebih suka kalian semua siapapun itu yang bakal bekerja sama dan ketemu ya ginilah apa adanya gitu. Iya kadang-kadang ya wajar sih, kita kan juga masuk kayak gue buat YouTube kayak apapun juga kadang-kadang satu momen yang bukan berarti jahat ya, cuman kadang-kadang kita punya bahasa gue topeng yang dimana ya misalnya kalau gue lagi kerja seperti apa, kayak lu juga sama lagi kerja seperti apa kan gitu. Nah itu yang kadang-kadang sebenarnya
eh, ya orang lain juga mesti ngerti hal itu juga sih, bahwa ya kita nggak mungkin setiap hari kayak gitu senyum kan, nggak mungkin kan, nggak bisa yang kayak ya lu ketemu orang happy terus kan, nggak juga tiba-tiba lagi mikirin oh listrik belum bayar nih. Ya bisa aja kan, bisa kayak banget gitu. Nah kalau ngomongin menarik dari film, Din, lu kan film layar lebar lu udah berapa sih, Din? Kurang lebih? belum banyak. Oh, Berapa di ya? Di bawah 10 kayaknya. Di bawah 10 ya. Nah, itu kan mempunyai karakter berbeda-beda. Nah, berarti gue akan ngomong lagi tentang metode nih. Ya. Nah, berarti kalau ngomong metode, bagaimana untuk lu masuk dalam karakter itu dan keluar dari karakter itu? Metode acting itu ada beberapa. Ini juga jelasin satu-satu dong, kan belum tentu orang tahu juga. Gue jujur, banyak banget. Kalau misalnya mau cari tahu, sebenarnya bapaknya guru acting ya ada Stanislavski ya, kalau nggak salah nama lengkapnya siapa. Saya takut salah. Tapi dari salah beberapa penjara aja. Takut. Ya dari beberapa coach acting yang pernah kerja sama di film atau pernah ikut kelas online-nya gitu, akhirnya saya belajar bahwa ada cara masuk ke karakter baru yang berbeda-beda gitu. Ada dengan bentuk tubuh, cara masuk dan keluarnya, dan ada juga dari rasa. Ada juga lagi dengan pakaian, ada lagi dengan parfum, ada lagi dengan sendal, macam-macam sebenarnya bentuk apapun yang energinya bisa kita pakai untuk karakter tersebut yang diperlukan sama karakter yang akan kita mainkan, itu tuh benar-benar berbagai macam. Jadi kalau misalnya suatu hari besok dapat karakter Dinda ini jadi orang gila gitu, mungkin bajunya yang bisa ngebuat Adinda masuk ke karakter sebutlah gila ini gitu. Atau misalnya next dia jadi psikopat gitu. Untuk bisa jadi seorang psikopat, Adinda butuh masuk ke karakternya dengan cara dia melipat kakinya seperti ini sehingga energi negatif masuk ke badan dia. Karena ketika kita, misalnya kita alhamdulillah dapat badan yang sempurna ya dari Allah. Gitu. Lengkap lah ya. Dan posturnya juga cukup sempurna gitu. Tapi banyak kalau sekarang badan lengkap otak nggak ada. Nah, jangan sampai. Terus kayak ya itu mungkin aku rubah cara jalan aku dengan aku lipat kakiku seperti ini, sakit dong kalau jalan. Pasti. Menopang misalnya sejam 2 jam karena badanku sempurna. Tapi kalau aku lipat sakit kan gitu. Tapi bagaimana caranya rasa sakit ini yang ngebuat aku akhirnya jadi connect, oh ini karakter yang aku cari. Tapi paling happy nggak ngejalaninnya? Karena susah, jadi nggak happy sih. Nah itu yang gue tanya, maksudnya yang paling happy itu apa, karakter apa? Oh yang happy ya? Paling happy, yang palingnya, gue suka banget nih. Karakter yang happy, karena karakternya susah-susah sih. Jadi, gitu. Tapi ya pas ngelihat hasilnya happy, ya mungkin bisa dibilang film terakhir yang Pemukiman Setan ya, yang udah temen-temen nonton juga gitu. Karena jadi setan gitu, bukan jadi setan sih, jadi orang yang kemasukan roh gitu, which is hantu gitu, udah kayak penggambaran bentuk dan suaranya mungkin udah imajinasinya bukan manusia lagi gitu. Nah, boleh nggak sih contohin dengan model lu seperti ini, ketawa sukma seperti apa? Ketawa? Waduh, lupa ya, karena itu tuh ketawanya ditemukan beberapa kali, tapi ditolak juga beberapa kali sama sutradara gitu, karena kurang seperti itu gitu. Ketawanya tuh, jadi badannya harus tegap, karena suaranya dari dalam. Jadi ketawanya tuh yang ditemuin, aku kalau lupa-lupa dikit maaf ya. Minal aidin ya. Minta maaf ya. Maaf lahir batin. Ya apa-apa juga. Masih sebulan lagi. Udah berapa tahun? Lu syuting itu udah berapa tahun sih? Oh enggak sih, baru jadi 6 bulan. dijadikan tayang gitu. Itu cepat sih, 6 bulan kayaknya. Oke. Ya, ketawanya masih mau? Iya mau. Apa mau ngambil dari videonya? Enggak asik. Jadi ketawanya sebenarnya tuh dia dari rendah dulu sampai ke tinggi. Ya, cuman karena di film mungkin yang rendahnya kalian nggak tahu. Nonton juga soalnya. Nonton juga. Alright. Ya ketawanya kayak kayak gitu. Agak capek ya ketawanya. Kalau lu kok bisa malah mendengar kayak gitu, takut nggak? Takut lah. Kalau gue jujur ya, ini jujur, ini my personal gue nilainya ya.
kalau gue denger setan kayak gitu malam-malam gue labok beneran ganggu ketawanya. Gue serem enggak sih, tapi ganggu gitu maksudnya. Itu memang buat gue kayak pas nonton itu kayak gue mikir ketawanya kok gue takutnya gengges iya. Ada satu bocoran lah ya tentang film Pemukiman Setan, karena tujuan Sukma, nama karakter yang aku mainkan di film Pemukiman Setan, di film ini tuh bukan jadi hantu yang jump scare yang nakut-nakutin, tapi jadi hantu yang annoying. Jadi kalau kalian merasa Sukma mengganggu, aku sih seneng. Mengganggunya gini, ketawanya serem, oke, tapi ketawanya itu tidak membuat serem, tapi menjadi apa ya? Ganggu gitu maksudnya, kayak takutnya ambil batu prak gitu. Iya. Rasanya kayak gitu maksudnya. Nah, kalau ngomong karakter Sukma, gue pernah dengar dari beberapa lu masuk di podcast atau di mana gue lupa ya, atau di bintang tamu mana gue lupa. Katanya lu mengambil dari beberapa karakter anime atau betul. Nah, itu anime. Kalau waktu itu gue dengar seperti itu, tapi lu nggak dilanjutkan lagi lebih dalam lagi, mas. Anime apa sih yang lu dapet? Secara detail ya gue ngomongnya ya. Sebenarnya bener-bener spesifik satu judul ya yang digali banget. Jadi waktu itu lagi nonton Demon Slayer. Oh, Demon Slayer. Terus dapatlah karakter Sukma ini karena lagi nontonin Demon Slayer. Jadi kayaknya setelah ngelihat cerita lengkap Sukma, ini mah mirip banget sama Demon Slayer. Demon Slayer udah dipotong kepalanya, udah dipenggal, dia masih bisa ketawa, dia masih bisa ngelawan gitu. Dan dia bisa kalau emang belum kena titik si hantunya nih, belum kena titik yang mematikan, hantunya masih bisa jadi hantu lagi gitu. Jadi nggak mati banget nih hantu. Dan kalau tahu Demon Slayer, si hantu-hantunya itu dia pasti punya background cerita hantu. Kenapa dia jadi hantu? Misalnya dia jadi hantu karena dia dulu dibully. Jadi akhirnya dia pengen balas dendam untuk semua orang yang ngebully. Akhirnya dia jadi hantu. Jadi kayak reasonable banget nih hantu-hantu di Demon Slayer. Akhirnya mengambil banyak. Kayak zombie nggak sih? Jatuhnya bukan hantu, right? Ya, kayak zombie. Karena buat gua, ini kalau gua ngomong ya, gua nggak bilang gimana. Sukma itu jatuhnya bukan hantu, menurut gue di mata gue ada zombie sih jatuhnya. Iya. Lebih ke arah situ sih gitu. Dan cukup menarik juga gitu sih sebenarnya. Zombie versi Jawa. Ngembang kali ya. Nah, ngomong Sukma gitu, lu itu ini menarik. Lu itu orangnya termasuk orang yang jijian nggak sih? Jijian lah. Walaupun lu naik gunung jijian gitu. Iya. Hah? Iya. Mbak, nah itu gimana? Gue mau cerita, itu gimana caranya lu berdamai dengan diri lu untuk nginjek tanah gitu maksudnya. Tanah apalagi kan kalau hujan-hujan nyek gitu kan rasanya. Sebenarnya kalau udah nggak tek pakai sendal, saking ya kalau bisa memberikan toleransi lah ya ketika lagi tek nggak apa-apa deh all out gitu. Tapi pas udah nggak tek pakai sendal dong boleh. Baru-baru rasanya kayak gimana sih nginjek tanah? Baru-baru sebenarnya kayak ngelihat kaki kayak. Jadi kalau jalan tuh kayak, duh ini bersihin kukunya gimana caranya? Itu sedih banget ngelihat kuku sendiri tuh kayak ya ampun kotor banget, sempet cedera juga kan waktu syuting Pemukiman Setan. Ankle-nya, bukan ankle sih, kayak di jempol sini tuh kelipet gitu. Jadinya gimana caranya kok bisa? Karena lagi adegan fighting. Kepentok sama kayak track kamera yang buat jalan, tau gak sih apa ya namanya? Track kamera lah yang besi-besinya itu buat kamera jadi maju gitu. Kepentok, sakit banget. Dan ya intinya udah kaki kotor, kaki bengkak, mantep lah sudah itu penderitaan kan. Gimana caranya? Ya itu tadi mungkin setelah take berusaha pakai sendal. Atau setelah take bener-bener kayak tisu basah gitu, lap-lap gitu. Bener-bener masih ada kayak gitu karena di hutan, di rumah yang benar-benar seadanya, toilet juga seadanya, sebisa mungkin pas ya ke toilet sehigienis mungkin untuk areaku gitu, dan sebisa mungkin senyaman mungkin kalau nggak tek gitu, kecuali lu OCD nggak? Bisa dibilang iya, karena kalau misalnya di rumah tuh tapi nggak parah ya. Kalau di rumah suka banget rapi-rapi, jadi stress reliefku adalah rapi-rapi. Nah kan kalau ya rapi-rapi, kalau misalnya ada makan nih kotoran dikit, nah gitu, lu rasa keganggu banget nggak sih dengan hal itu? Bisa banget. Tapi lebih keganggu lagi kalau lagi makan ada yang ngomongin yang jorok-jorok gitu misalnya. Nggak suka sih, kayak
boleh enggak lah ngobrolin ini ya, karena jadi nggak mau makan gitu, kayak terlalu berimajinasi. Ada orang lagi makan seneng ngomong jorok. Enggak, maksudnya emang ada orang yang kayak, gue seneng loh, gue denger orang gue lagi makan ngomong jorok kan, itu kan orang sakit. Enggak sih, maksudnya kan kadang kalau lagi ketemu sama apa di perkumpulan mana, terus ada sebuah momen yang pengen mereka ceritain kan, mereka kadang-kadang saking jarang ketemu tapi harus diceritain saat itu juga gitu. Iya, misalnya ada orang ngomongin jorok tapi lagi makan gitu, yang ngomongin apa kayak kotoran burung kayak apa, itu rasanya tuh kayak jangan ngobrol sekarang, rasanya jadi nggak bisa makan lagi gitu. Tapi itu emang kayak apa ya, karakter diri sendiri aja sih. Cuman pas udah jadi kayak di gunung gitu, kan pakai sepatu jalan di gunung, nyampe tenda kotor, sepatunya buka, lap-lap, yang penting area istirahat bersih, area dalam maksudnya tasku bersih gitu. Tapi kalau udah basah kuyup kehujanan ya udah mau apa lagi, karena emang suka juga di gunung. Yang paling menderita sebenarnya waktu awal-awal naik gunung harus ngegali tanah, itu kayak gitu. Serius gak sih? Ya, jadi berusaha banget untuk nggak ke toilet. Buang hajat. Iya. Nah itu gimana tuh? Lu kan jijian tuh. Kayaknya selama naik gunung masih bisa kehitung deh berapa kali. Karena nahan dong. Iya, ada banget lagi nahan. Tapi BTW, tau gak? Gue kan operasi usus buntu gitu ya. Oh iya. Udah lama. Umur berapa gue udah lupa lah. Nah, ternyata usus buntu itu gak melulu atau gak mitos untuk lu makan cabai. Oh, jadi banyak juga faktornya ya? Salah satunya adalah susah BAB. Susah BAB itu bisa bikin usus buntu itu radang. Dan bisa wasir kan kalau orang ngedennya ini banget. Iya. Nah itu, gimana sih? Gue bayang itu pasti. Jadi gini kan, naik gunung tuh 3 hari anggaplah ya. Sebelum naik ke toilet dulu. Ya nanti, tapi kalau makan nanti gitu? Iya, kalau bisa enggak gitu loh. Kalau misalnya nggak kuat banget ya mau nggak mau. Ngegali sendiri. Tapi pernah ngelakuin itu. Cuman itu tadi bilang ya selama naik gunung hanya berapa kali gitu. Ngerasa kayak berdosa nggak sih? Aduh, gue buang kotoran sini gitu. Kalau itu enggak lagi ya, nggak mikir lagi. Tapi orang keinjak gimana ya gitu, nggak sengaja. Kan kalau misal udah digali gitu kan, kalau udah ditumpuk gitu kan, tumpukannya misalnya hilang lama-lama kan, lama-lama keinjak ngek gitu. Iya. Bingung lagi gitu. Lagian lucu banget aja, maksudnya kayak gue baru tahu banget, maksudnya kirain lu itu orang yang cuek. Orang yang cuek, orang yang ya udah kotor nggak apa-apa. Maksudnya ya udah cuek aja gitu. Ternyata lu orang OCD gitu maksud gue. Nggak OCD banget, cuman at least kayak misalnya abis pendakian, buka tenda, mau masak. Nah, alat masaknya tuh yang kayak lap-lap dulu dong gitu, bisa yang kayak gitu. Tapi menyediakan lap yang dibawa pribadi ya. Jadi at least itu tadi alat-alat yang aku pakai sendiri at least bersih lah. Cuman kayaknya kalau udah di gunung aman-aman aja sih, kayak ngelihat semua keindahan itu kalaupun kotor. Dan orang-orang di gunung juga kayak temen-temen gitu, ngelihat keribetan si Dinda ini, kalau ngelihat makanan harus bersih atau masuk tenda harus bersih gitu, mereka aman-aman aja karena mereka juga seneng kok tidur bersih gitu. Kan ada aja yang udah pendakian baju keringetan apa, pas masuk tenda langsung gedebuk gitu kan, kotor gitu. Kalau bisa kan lebih baik lepas yang kotor-kotor, baru ganti di dalam sama baju yang lebih bersih, baru bisa lebih. Nah, kalau ngomongin gunung gitu ya, maksudnya, nah ini gue nggak tahu bener atau nggak ya. Waktu itu nggak usah, lu pernah masuk kontennya Duo Gacor nggak sih? Siapa itu waktu itu 2 orang? Iya. Nah, gue mau tahu dulu nih, lu mau jawab boleh, nggak jawab juga boleh. Waktu itu lu bilang bahwa lu naik gunung itu karena skripsi juga. Iya. Ya, tapi juga lu bilang katanya, gue nggak tahu bener atau nggak, apakah lu kontaknya bercanda kah atau enggak kah? Lu bilang karena pecinta, bener nggak sih? Nah, itu bener atau nggak? Iya, abis putus cinta memang. Mandek otaknya. Skripsi pula kan. Harus coba hal baru. Naik gunung deh. Nah, ketika lu naik gunung, apa sih yang lu rasa gitu? Lu ngerasa kayak gini nggak sih? Kayak, oh ternyata waktu itu lu juga udah main sinetron kali ya? Udah The Is belum sih? Lagi The Is kan. Nah, itu kan dan jujur ya, my personal, gue taunya lu itu dari The Is. Oh iya. The Is sama Stereo, bener ya? Stereo dulu baru The Is. Iya, Stereo dulu baru The Is. Nah, gue taunya dari situ karena
Berarti lu pernah ngerasain pas lu naik gunung, lu ngerasain kayak gini nggak sih, bahwa dengan seorang Andinda Thomas yang mungkin punya brand gitu ya, punya brand dalam arti maksudnya mungkin punya paror, terus lu masih brand sebagai aktor gitu ya, dan sebagainya. Ketika lu naik gunung, lu ngerasain kayak gini nggak sih, kayak ntar gue coba ngatur bahasa yang baik dan benar. Kayak iya karena gue suka nyeplos. Nah, kayak ngerasa kayak ternyata gue itu kecil ya dibandingkan alam ya gitu. Oh iyalah. Oh iya banget. Sebenarnya kalau buat temen-temen yang udah ataupun yang udah cukup pernah ketemu aku ya, mereka tuh pasti kayak tahu kurang lebih Dinda gak suka sih diartis-artisin. Maksudnya kita sama-sama manusia, kita sama-sama, maksudnya kayak orang ketemu foto dong gitu. Lama-lama juga bingung ya, mati gaya gitu, minta difoto mulu gitu. Jadi aku suka kayak udahlah nggak usah foto, ngobrol aja, quality time gitu, kayak manfaatin waktu nih mumpung ketemu, kita ngobrol, nanya kabar, lebih saya suka kayak gitu. Nah, main ke gunung aku menemukan orang-orang yang tidak melihat si Dinda ini siapa. Dia merasa biasa aja nih orang, emang orang baru mulai naik gunung harus dididik gitu, harus latihan fisik, harus dijaga gitu-gitu. Dan juga di gunung udah masing-masing, walaupun kita bergrup tapi ya capeknya dirasain sendiri gitu, berusahanya harus dihadapin sendiri. Nah waktu itu pertama kali naik Gunung Semeru, ikut Mapala kampus waktu itu, ketua Mapalanya bilang gini, Dinda, kita kalau nggak salah perjalanannya malam waktu itu, karena tim nyusul, yang lain udah buka tenda duluan di atas di Ranukumbolo, di pos pertama di mana orang bisa buka tenda. Aku dan salah satu teman dan juga ketua Mapala, kita nyusul malam-malam. Di perjalanan itu kebetulan lagi halangan kalau cewek bulanan datang, lagi datang bulan. Mistis kan lebih identik ya, tapi takut, orangnya penakut tapi nggak terlalu yang gampang percaya gitu. Tiba-tiba di tengah jalan ketua Mapala bilang gini, namanya Bang Dayat, inget banget, Dinda, dari tadi di pohon ada yang ngeliatin kamu. Maksudnya apa nih? Males banget. Lagi jalan menuju tenda, kenapa ngomong kayak gitu? Apaan sih? Bilang, enggak serius, kamu jalannya jangan di belakang lagi. Sekarang kamu yang di depan. Jadi speed jalan juga, jadi biasanya kalau orang yang jalannya pelan di gunung itu selalu ditaruh di depan. Kalau dia ditaruh di belakang, speed semua kelompok makin pelan. Jadi dia harus taruh depan, lama-lama dia ke-push untuk jalan terus gitu, walaupun dia capek kan. Akhirnya ditaruh depan sampai akhirnya nyampe istirahat jam 12 malam, kurang lebih nyampe jam 7 atau jam 6 lah ya di tempat tenda itu, tempat camp. Siap-siap makan malam, harus langsung tidur karena jam 12 kita start lagi untuk mulai pendakian ke puncak. Karena kejadian yang di pohon itu ada yang ngeliatin si Dinda ini di Gunung Semeru, kata si Bang Dayat, ketua Mapalanya bilang gini, kamu gak usah muncak lah, muncak Semeru itu capek banget. 3 langkah jadi 1. Maksudnya apa Bang? Batu pasir. Jadi kalau kamu ngelangkah 3 langkah turun lagi. Jadi kayak makin capek lah naik puncak tuh gitu. Tapi saya mau coba. Saya suka perjalanan ini gitu. Ya udah, kita lihat fisik kamu nanti tengah malam. Istirahat, benar-benar maksain tidur, bangun, makan cuman seadanya, isi perut untuk melakukan pendakian ke puncak, dan aman-aman aja di situ. Tapi karena udah takut-takutin dari awal, ngerti gak sih? Udah kalau bisa nggak usah, jadi kayak mentalitinya tuh udah kena banget. Jadi setiap perjalanan itu udah bener-bener nyerahin ke Tuhan. Ya Allah, ini ketua Mapala aja nggak percaya sama saya bisa ke puncak, apa iya saya bisa di gunung ini, pertama kali naik gunung, apa iya? Jadi kayak bener-bener momen ngobrol sama hati gitu loh, pendakian itu. Ngobrol sama hati kayak, ya ngelakuin tengah malam mau ngeliat apa sih, mau foto-foto juga nggak bisa karena gelap kan. Jadi lebih ke yang lihat ke bawah, lihat ke atas, lihat ke bawah, lihat ke atas gitu. Nah di situ pas nyampe puncak udah terang, tapi rasanya tuh nggak nangis, nggak bisa nangis, cuman punya rasa syukur yang indah banget rasanya tuh, kayak ih gila ya, tinggi banget ini gunung gitu, bisa ya ada di sini gitu. Pas pulang naik gunung rasanya tuh terinspirasi banyak karena kan ngambil skripsinya tentang semiotika, tentang sains, tentang kehidupan gitu. Jadi kayaknya cocok gitu sama pendakian. Makanya skripsiku jalan, skripsiku A loh by the way. Bagus banget.
Terus dia ketawa. Kalau dia ketawanya gitu, gitu, berarti nggak yakin skripsinya yang benar jujurnya Buktikan berapa ke ya? kampus, tanyakan skripsi gue. Gila lu, spesial banget. Karena biasanya ini berapa? Kalau Psycho. skripsinya bagus, yang A itu akan ada di di library. Ya. Buat contoh-contoh ntar adik kelas kalau mau ngelihat ini. Makanya aku kayak ngerasa, wah gila pendakian gunung bikin aku jadi bisa punya banyak kosakata, punya banyak rasa syukur, sehingga kayak nulis kayak lebih lancar gitu loh. Makna hidup buat Anda Thomas ini apa? Waduh berat banget lagi. Makna hidup. Di jam Makna hidup buat Anda Thomas itu apa? Sorry, tadi suara gue ketawa kekecilan. lagi sering banget berharap untuk bisa membawa berkah untuk orang banyak. Melihat contoh sebenarnya terinspirasi dari kakakku, dia tuh pengen mau kerja, dia udah kerja kantoran, dia sampai keluar dari kantor. Nangis pakai buat thumbnail ya. Serius, jadi kakakku keluar dari kantor, dia buka bisnis sendiri, cuman bertujuan untuk bisa membuka lapangan kerja, artinya membawa keberkahan untuk orang banyak. Dari situ aku kayak mikir, oh iya ya, ternyata makin kesini, ternyata yang kita harapkan adalah semoga kita bisa membawa banyak keberkahan untuk orang-orang di sekeliling kita. Jadi itu kali ya tujuannya. Sehingga kalau misalnya di bulan kemarin bisa ngebantu 3 orang, di bulan ini cuma bisa bantu 2 orang, ada rasa sedih sih. Jadi kayak berdoanya ke Tuhan, semoga maknanya adalah hidupku bisa dibantu lebih mudah untuk menjadi orang yang dikasih berkah sama Tuhan, sama Allah, dan juga bisa membawa keberkahan. At least jadi yang baik aja sih. Jadi kayak maknanya be better, menjadi yang lebih baik lagi setiap hari. Nice. Terlalu positif nggak sih? Tapi itu yang lagi inspirasi dilakuin. banget. Thank you Dinda udah datang ke podcast gue. Maaf Thank banyak you, kekurangan. Enggak sama sekali. Mungkin ada kata-kata yang nggak nyaman gitu. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan see you next time. Bye-bye.